lagi? Iya, berulang kali ya ini seperti pelajaran hukum acara ya. Jadi yang utamanya kan namanya eksepsi itu harusnya bukan pokok perkara yang dipermasalahkan, akan tetapi strategi yang dipakai memang biasanya iya, berulang kali ya ini seperti pelajaran hukum acara ya. Jadi yang utamanya kan namanya eksepsi itu harusnya bukan pokok perkara yang dipermasalahkan, akan tetapi strategi yang dipakai memang biasanya dia harus nyenggol-nyenggol pokok perkara agar majelis hakim yang mulia itu aware sebetulnya posisinya tuh sedemikian pada faktanya kan. Nah, akan tetapi majelis hakim itu biasanya on favor dari jaksa penuntut umum karena dia selalu condong presumption of guilty. Nah, di dalam benak majelis itu biasanya orang kalau sudah didakwa ya kan sudah melalui proses criminal justice system itu kemungkinan besar bersalahnya tuh jauh lebih banyak daripada dia akan dibebaskan. Nah, makanya ketika dia melihat seorang Amar Zoni yang notabene dia residivis narkotika dan dia coba mengklaim dirinya bahwa dirinya itu tidak terlibat apa yang seperti yang dia dalilkan, ya saya pikir memang di nota di eksepsinya dia itu memang ya jadi runyam ya sebetulnya ya. Bagus dia fokus ke pokok perkara dan mencoba melihat bahwa siapa yang berbuat dan apa faktanya sehingga dia bisa didakwakan dia itu seorang pengedar. Nah, fokus di situ. Nah, ketika dia memang bisa membuktikan sebaliknya, mematahkan dakwaan jaksa dan di sidang pokok perkaranya itu dia bisa membantah seluruh faktanya itu memang itu perspektifnya berbeda. Contohnya gini, kita ngelihat si Amar itu menurut dakwaan jaksa itu dia itu ngambil barang dari X dan mencoba jadi bandar dan mengedarkan ke yang lainnya. Tapi pada dasarnya dia harus buktikan bahwa dia itu yang nggak ngedarin. Dia itu disuruh misalnya, atau dia itu di bawah tekanan harus muterin, atau dia punya karena dia sakau atau gimana ya dia nggak sadar di bawah pengaruh obatnya dia karena dia butuh barang itu banyak, dia akhirnya dia harus ngikutin perintahnya dari yang empunya barang. Nah, itu jauh lebih make sense daripada ketika dia mencoba membersihkan dirinya bahwa dia adalah orang baik-baik. Bang, yang seperti abang bilang tadi, JP mendakwa Amar yaitu dia mendapat barang narkotika itu sabu dari inisial A dan menjualkan dan mengedarkan ke dalam lapas. Inilah yang didakwakan oleh JPO yang tadi seperti abang bilang. Gimana bang? Yang jelas harus ya, saya tidak ingin mencampuri rekan sejawat ya dalam menangani perkara ya, itu nggak etis. Betul. Tapi ini sebagai komentator bola yang saya selalu sampaikan, baiknya memang fokusnya di fakta seputar itu saja. Artinya kan tidak jauh-jauh dari dakwaan jaksa. Kita coba patahkan dalilnya memang itu nggak gitu. Sama kayak ketika saya bilang ke perkaranya Nikita Mirzani kan, dakwaannya dia nggak meres. Tapi pada faktanya ada Ismail Marzuki yang ngomong, dikonfirmasi sama NM, dia bilang ke Dr. Oki bahwa ini anakmu yang ini harus dapat uang yang berapa. Akhirnya sesuai semua ini barangnya. Ya, dia coba dipatahkan, oh saya maksudnya nggak gitu, itu bercanda. Nggak logika juga. Nah, makanya nih logika apa yang coba ditawarkan sama Amar Zoni dan tim kuasa hukumnya bahwa mematahkan dakwaan jaksa. Itu yang utamanya ya, supaya nggak terjadi malpraktek penanganan hukum lagi nih, jadi nggak awul-awul nih. Dan Amar lagi-lagi tetap membantah kalau dia bukan seorang
bandar atau pengedar di dalam rutan. Dia sampai saat video call minta mohon ke dokter Kamila itu sebagai yang dekat dengan dia itu pacarnya, untuk ngomong langsung ke mantan istri itu Iris Bella dan ke anak-anaknya, kalau dia ya walaupun begitu dia masih tetap ayah dari anak-anaknya, dan menjelaskan kalau dia bukan pengedar. Dia masih tetap dengan statementnya dia bukan bandar. Seperti abang tadi bilang, kalau ini semakin berbuat gini, harusnya Amar fokus perkara. Gimana ya, Mak? Ya, kalau saya ingin mengutip dari apa namanya sahabat Rasulullah ya, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu an, dia memang bilang begini, saya tidak perlu menjelaskan siapa saya ke orang lain, karena orang yang mencintaimu akan selalu mencintaimu. Orang yang memang sirik sama kita atau iri sama kita akan selalu sirik sama kita. Dan orang yang nggak kenal sama kamu, nggak peduli sama kamu. Nah, Amar, baiknya kamu fokus sama pokok perkaranya daripada kamu mencoba validasi sama mantan istrimu, ya kan, sama anak-anakmu. Karena fakta ya tetap fakta. Nah, coba fakta versi kamu itu yang bagaimana? Karena tidak bisa membantah juga bahwa kamu itu residivis. Nah, residivis itu sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kamu juga bilang bahwa kamu tidak pemakai, itu perbuatan yang bodoh saya rasa, dan memang konyol dan sia-sia. Nah, baiknya fokus pada pokok perkara, fokus pada apa namanya fakta yang dituduhkan, dan memang ini loh, si A ini siapa? Coba kamu terangkan di situ, karena kalau ketika kamu juggling nih, berpindah satu fakta ke fakta lain, loncat-loncat, ya itu kan nggak fokus jadinya. Sebetulnya kejadiannya apa? Ya kan, kamu sampai dibuang ke Nusa Kambangan, artinya ini berat, dan kamu sebagai ancaman bagi institusi. Nah, itu yang harus difokuskan di situ. Jangan bermain drama. Memang dia minta perhatian, minta sidang di Jakarta, kemudian sama mantan istrinya bahwa dia orang yang benar, apa yang segala macam. Untuk infotainment is okay, nice, ya kan, itu bisa dapat rating sama viewers yang tinggi lah. Tapi dalam pokok perkaranya sendiri itu babak belur. Bang, terakhir terkait urgensi bagi seorang terdakwa yang sudah dipindah ke Nusa Kambangan untuk datang ke pengadilan untuk menghadiri, itu seperti apa sih, Bang? Karena kan majelis hakim juga akhirnya menolak untuk sidang offline Amar. Dia bilang nanti saja kalau saat ada agendanya saksi baru dihadirkan. Tapi itu juga belum tentu juga, karena dia harus beribaratnya ngomong dulu ke teman-temannya dan juga pihak lapas. Gimana menurut Abang? Ya, itu namanya keajaiban. Artinya Hail Mary kalau bahasanya, itu dia mencoba satu hal yang memang menjadi hujan di tengah kemarau panjang, ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga orang berupaya hukum, ya. Seperti halnya kita mencoba mencari keadilan di negeri Konoha ini, itu kayak mencari jarum di tumpukan jerami, itu wow banget. Kan tetapi jangan pernah patah semangat, karena memang kita harus tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tapi ingat, kalau memang itu betul-betul kebenaran dan keadilan. Tapi kalau itu hanya untuk kepentingan dan memang for the sake of the show saja, saya rasa apa yang sudah dilakukan dari institusi pemerintah itu sudah benar. Karena memang kalau ada yang nakal sedemikian nakalnya, memang mesti dibuang ke Nusa Kambangan. Bang, berarti bisa bilang itu memang sudah sesuai SOP kan? Karena kan ada yang bilang untuk seorang yang masih terdakwa belum ingkrah kan nggak harus juga ke Nusa Kambangan, kecuali sudah ingkrah baru ke Nusa Kambangan. Menurut Abang sebenarnya praksis hukum seperti apa nih, Bang? Karena kan keluarga juga pasti, keluarganya dia dan kerabat merasa kok giran Amar gitu, seorang public figure, tiba-tiba viral di medsos langsung dipindahkan Nusa Kambangan. Gimana, Bang? Sedikit. Yang jelas kita sedang berperang hebat dengan peredaran narkotika. Sama halnya kita berperang keras dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu kita, negeri ini hancur lulu lantak karena dua hal itu. Nah, ketika ada institusi pemerintah mencoba, ya walaupun
syarat kepentingan, syarat dengan apa namanya propaganda dan syarat dengan apapun, tapi dia tetap berjalan pada relnya. SOP-nya tetap Jalankan. ditempuhkan. Nah, makanya kalau ketika ada yang bilang, kenapa di sini ditertibkan, kenapa tetangga saya tidak ditertibkan, padahal sama-sama melanggar hukum, itu logika sesat menurut saya. Jadi jangan dibiarkan orang di Konoha ini punya logika yang sangat kusut. Sudah ngaku salah, tapi kenapa tetangganya yang sama-sama berbuat salah tidak ditangkap juga? Come on, ini kita udah benar-benar degradasi moral, bukan binatang lagi kita. Mungkin di bawahnya binatang ada nggak gitu yang nggak punya perasaan dan pikiran. Artinya bernegara dan bermasyarakat di Indonesia ini makin nggak karu-karuan. Nah, ketika kita menormalisasi ketidakbenaran, keamburadulan, kekacauan berpikir, logika sesat, itu memang mengakibatkan nggak karu-karuannya cara mengutarakan pendapat. Yang seperti saya kutip dari Bung Karno, kalau kita berpikir tanpa ilmu pengetahuan, tanpa belajar, itu sangat berbahaya. Nah, tapi kalau kita berpikir nggak ada ilmu, sama nggak belajar sama sekali, itu sesat. Karena kenapa? Kalau kamu berpikir nggak pakai ilmu dan nggak pakai ilmu pengetahuan dan tanpa belajar, dan itu artinya kamu menganggap apa saja yang di dalam pikiran kamu sebuah kebenaran. Akibatnya runyam itu, karena yang benar menurut kamu saja, ya orang lain tuh salah semua. Itu sulit jadinya bermasyarakat, karena dia akan menjadi individual yang sangat egois, dan ya nggak, orang lain nih salah semua nih, yang benar dia doang. Nah, berikut halnya sama yang terjadi di perkara Ahmad Zhoni. Dia harus fokus dengan tuduhan yang memang menurut saya sangat fantastik ya. Dia sampai diperlakukan sedemikian, tapi kok dia ini bukan tergolong yang, ya saya pernah nanganin 1,3 ton. Artinya dia ini mungkin terinya kan gitu, nah, tapi nggak tahu dia mungkin kaki gajah, atau dia kepanjangan tangan dari kepala naga, saya nggak ngerti. Artinya apa yang dicoba dijalankan oleh criminal justice system di Indonesia itu ikutin, supaya dan dibuktikan sebaliknya dakwaan jaksa itu nggak benar. Lebih fokus ke situ aja daripada dramanya, karena dengan drama itu kamu energinya terbuang, sehingga apa yang harusnya bisa menyelamatkan kamu jadi jauh